Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang saya muliakan, pada hari ini kami mendapatkan tamu istimewa, seorang profesor dan cendekiawan asal Malaysia. Namun beliau ini sudah keliling dunia, ya. Beliau ini saya sebut sebagai contoh dari manusia kosmopolitan yang menjadi penduduk dunia, bukan sekedar penduduk satu negara. Beliau adalah Profesor Dr. Faris Nur. Selamat siang, Selamat siang. Mas Faris. Terima kasih sudah datang ke Banjarmasin. Bagaimana rasanya? Oh, memang senang sekali ya. Ini kali keempat saya di sini. Oh ya, jadi sudah 3 kali sebelumnya. Ya, sudah. Oke, kapan itu? Oh, itu saya rasa kali yang terakhirnya 7 tahun dahulu untuk penelitian. Tapi ini kali pertama di sini di Di UIN. UIN ya? Iya. Iya. Jadi saya dengan Faris ini sudah kenal sejak tahun 2001, Mhm. waktu kami sama-sama di Universitas Leiden di ISIM, tepatnya International Institute for the Study of Islam in the Modern World. Dan beliau ini sangat produktif menulis karya-karya ilmiah dalam bentuk artikel jurnal atau buku-buku. Juga menjadi kolumnis ya di koran berbahasa Inggris seperti Straits Times di Singapura ya. Uh, Paris, hari ini kita mau ngobrol Mhm. soal peranan cendekiawan atau intelektual dalam sejarah Asia Tenggara ya, menjelang kemerdekaan sampai pos independen sampai sekarang. Kira-kira eh, itu sesuatu yang mungkin sangat menarik Mhm. untuk diangkat. Ada kesan sekarang ini bahwa peran cendekiawan itu dikalahkan oleh para politisi, politicians ya. Sementara dahulu itu politisi kita itu adalah cendekiawan gitu loh. Kaum terpelajar yang sangat memahami situasi, membaca banyak Mhm. buku, suka berdiskusi. Nah, sekarang kecenderungannya kok tidak seperti Mhm. itu. Jadi kaum cendekiawan malah terpinggirkan ya, digantikan oleh para politisi yang lebih banyak bersifat pragmatis. Kira-kira menurut Faris bagaimana? Apakah seperti itu juga yang diamati oleh Faris di Malaysia, di Singapura, di tempat lain? Iya, saya rasa kan ini merupakan satu tren yang agak baru dan yang penting saya rasa adalah apabila kita melihat ya tren gini yang berlaku bukan khususnya di Indonesia tapi Iya, bukan hanya di Asia Tenggara juga. iya. Kita lihat tren yang sama berlaku di Asia Selatan dan di Oke. Afrika dan saya rasa ini merupakan satu simptom bahwa sistem political economy kita telah berubah ya, dengan berlakunya proses pembangunan yang didorong oleh kapital Iya, setelah kita mencapai kemerdekaan tahun iya, 40-an 50-an gitu ya. iya, iya, Dan kita lihat ini satu proses di mana hampir semua segala aspek kehidupan kita telah berubah, bukan hanya peranan yang dimainkan oleh intelektual dan cendekiawan dan akademis iya, pada zaman dulu, tapi juga kepada bidang itu sendiri yaitu bidang akademia yang iya, telah berubah ya, iya, yang hari ini tadi kita bicara tentang apa yang sedang berlaku kepada universitas-universitas iya, ya, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya, the iya, proses di mana kita lihat wujudnya satu kecenderungan yang baru, ya, iya, di mana pembangunan universiti itu didorong bukan atas nama ilmu, ya, hmm, tapi atas nama ya keuntungan hmm, dan ya profit seeking dan iya, juga didorong oleh lobby-lobby tertentu. Nah ini kita tahu ya di, iya, di iya, iya, rantau iya, kita iya, ya, ya mereka yang paling senang ya iya, iya, apabila diumumkan akan dibangunkan satu universitas yang baru iya, itu bukan golongan akademik iya, tapi iya, golongan developer iya, ya iya, karena kan itu satu proyek yang besar iya, ya iya, iya, membangunkan satu universitas itu dengan kampusnya yang lengkap iya, semua iya, lengkap iya, itu iya, iya, merupakan satu proyek yang besar iya, itu iya, seakan itu hampir mirip ya membangunkan satu bandar ya iya, karena ada bangunannya, rumah-rumahnya, jalannya, kantornya, dan lain-lain iya, lagi. Nah, kalau itu yang berlaku, saya rasa kita harus mungkin ya step back ya, iya, dan melihat kembali
lanskap sosiopolitik, sosioekonomi yang dahulunya dapat menampung aktiviti intelektual daripada golongan akademis dan juga penulis, cendekiawan yang telah berubah ya. Karena ya ini seperti kalau kita ingin menanam padi, kita menanam padi di tempat yang subur. Kita nggak mungkin menanam padi di tempat yang ada rawa atau pasir ya. Jadi kita mencari habitat yang subur. Nah, soalnya ialah apakah climate begitu ya masih wujud untuk intelektualisme seperti dahulu, atau mungkinkah lanskap kita berubah ya? Kita telah melahirkan satu ekosistem sosioekonomi, ekosistem yang baru di mana intelektualisme ya gaya dulu itu tidak mungkin laku lagi. Nah, ini saya rasa soal yang penting buat kita. Ini yang menarik ya. Tadi dalam kuliah umum ya, Parish menyebut Said Hussein Alatas sebagai salah seorang cendekiawan yang sangat penting di Asia Tenggara, yang berpengaruh juga di Indonesia. Dan itu tahun 70-an. Dan kami melihat kalau di Indonesia wacana pemikiran kritis di kalangan kampus itu memang bermula pada tahun 70-an ketika pemerintah Orde Baru, Soeharto itu semakin kuat cengkeramannya kepada Islam politik. Jadi ada depolitisasi Islam. Kemudian pada saat yang sama kaum cendekiawan ini mencoba untuk mencari jalan bagaimana bisa menghadapi situasi itu. Maka muncullah intellectual discourses, wacana-wacana intelektual yang dikemukakan oleh kaum cendekiawan Muslim. Nah, tetapi setelah jatuh Soeharto, ruang politik terbuka, orang lebih tertarik ke politik. Ditambah lagi perubahan media sosial segala macam. Ya. Nah, bagaimana Paris ini melihat ya pergeseran ini, atau pada tingkat global ya, pada tahun 70-an itu seperti apa, kemudian bagaimana sekarang kira-kira yang kita hadapi, dan bagaimana agar peranan kaum cendekiawan ini bisa kembali penting dalam kehidupan kita. Tadi mungkin ya sebagai dari perspektif seorang sejarawan, ya, apabila kita coba menilai ya nilainya satu buku atau satu teori pada waktu itu, ya tiap-tiap buku itu patut kita letakkan dalam konteks sejarahnya. Ya. Jadi kalau kita merujuk tulisan Said Hussein Alatas yang terkenal, yaitu The Myth of the Lazy Native, mitos pribumi malas. Ya. Buku itu diterbitkan pada tahun 1977, setahun sebelum tulisannya Edward Said, 78. Ya. Dan yang menyedihkan buat saya adalah apabila generasi ini membaca tulisan-tulisan seperti tulisan Edward Said atau Frantz Fanon atau Said Hussein Alatas, ya, mereka lupa konteksnya, lupa konteks sejarahnya. Nah, kita patut ingat ya pada waktu itu ya, zaman itu dekade 70-an. Itu satu dekade yang sangat menarik buat kita di Asia Tenggara. Ya, tahun 74 ya, berlakunya gerakan mahasiswa di Indonesia, di Malaysia, di Thailand serentak. Gerakan Malari ya. Yes, yang berlaku di situ dari Bangkok hingga ke Jakarta, dan dengan kebangkitan mahasiswa pada waktu itu. Tahun 75, 76, 77 kita lihat konflik-konflik yang berlaku di negara-negara membangun di dunia ketiga, negara-negara pasca kolonial. Apabila terbitnya Myth of the Lazy Native, mitos pribumi malas, itu 2 tahun sebelum revolusi Iran. Ya. Jadi sudah tentu pada waktu itu buat anak-anak muda yang pada waktu itu muda ya, sekarang udah tua seperti kita ya, tapi waktu itu masih muda ya. Mereka yang membaca tulisan Edward Said, membaca tulisan Said Hussein Alatas, sudah tentu membacanya dalam konteks yang jauh berbeda dengan konteks zaman ini. Dalam konteks satu dunia di mana berlakunya pergolakan politik, konflik politik yang terbuka ya, bukan hanya di negara mereka tapi di seluruh dunia. Dan saya rasa juga pada waktu itu mungkin di kalangan golongan intelektual dan siswa-siswa ya, di rantau kita telah wujud satu kesadaran bahwa apa-apa masalah politik atau fenomena politik yang mereka berdepan ya di negara mereka itu sendiri bukan unik kepada mereka, tapi sebenarnya merupakan satu simptom
sistematik apa yang berlaku di negara lain juga di dunia ya. Jadi revolusi yang berlaku di Iran Iya. itu bukan khusus kepada Iran, tapi Iya. masalahnya adalah ketidakadilan dan Iya. ketidaksamaan kuasa dan relasi kuasa, relasi perbezaan kekayaan ya, Iya. antara yang kaya dan miskin, yang kuat dan yang lemah. Nah, itu merupakan satu masalah yang saya rasa dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara-negara dunia ketiga pada Dan waktu yang itu. menarik itu kaum intelektual ini mempengaruhi politik dan mengubah Ya. politik. Ya. Ini Karena yang dahsyat. karena kan itunya tujuan kritikan Iya. itu hanya bukan omong kosong Iya. ya bukan omong kosong, tapi Iya. untuk memahami dunia kita. Iya. Nah, apabila kita membaca tulisannya Syed Hussein Alatas, Mitos Pribumi Malas itu, Iya. ini satu buku yang berlapis ya, Ya. dengan banyak aspeknya. Dari satu sisi bisa dikatakan ini buku sejarah ya, yang mengkritik sejarah kolonialisme. Iya. Nah, tapi pada saat yang sama jangan lupa ya, dalam buku itu mengandungi kritikan-kritikan terhadap pemimpinan politik yang ada di Malaysia pada waktu itu. Iya. Ya. Dan juga ideologi kolonial kapitalisme pada waktu itu, bagaimana kolonialisme modern itu didorong oleh kuasa kapital. Ya. Dan ini merupakan satu realiti politik pada kita. Ya, pada waktu itu kan tahun 70-an, negara-negara kita, Indonesia, Thailand, Malaysia, kita tergantung kepada kapital dari luar. Sangat. Dan protes-protes yang wujud, khususnya di kalangan orang miskin dan mahasiswa, itu semuanya berkaitan dengan soal kapital dan pelaburan asing pada waktu itu. Nah, saya rasa tulisannya bukan hanya deskriptif ya, untuk menceritakan, oh beginilah caranya stereotip ini wujud, tapi juga untuk mengkritik mengapa stereotip ini masih kekal. Iya. Ya. Dan saya rasa dalam tulisan Syed Hussein Alatas itu simptomatik ya, di kalangan golongan intelektual pada zaman itu, kita tidak hanya mengkaji dunia yang ada, tapi juga ingin memahami dan mengubah dunia yang ada ya. Nah, mungkin inilah perbezaan yang kita lihat ya, antara zaman dulu dan sekarang. Zaman sekarang. Yang menarik juga kalau kita lihat lagi, Hussein Alatas ya, generasi itu juga sangat terpengaruh sosialisme. Dan dengan sosialisme mereka mengkritik kapitalisme ya. Di Indonesia mulai generasi Cokro Aminoto di awal abad ke-20 sampai generasinya misalnya Dawam Raharjo ya, Nurhalis Majid, Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid itu belakangan datang dari Timur Tengah memperkenalkan kiri Islam Hasan Hanafi bersama teman-teman di Jogja misalnya. Jadi pemikiran kiri atau sosialis itu sangat kuat. Nah, tetapi kemudian kok ini bisa kalah gitu ya. Apakah memang ramalan atau apa yang digambarkan oleh Fukuyama, the end of history ini betul-betul terjadi, dan kenapa itu terjadi? Dan saya rasa di Malaysia, di Singapura hal serupa mungkin juga bisa dikomentari oleh Parish. Bagaimana? Ya, yang itu juga satu faktor yang saya rasa sangat penting ya. Apabila wujudnya tulisan Syed Hussein Alatas ini hampir satu dekade sebelum tamatnya Perang Dingin. Ya, Perang Dingin tamatnya 1989 ya, 89. Ya. Jadi pada waktu itu apabila Syed Hussein Alatas menerbit bukunya, kan banyak pergolakan politik ya. Betul. Dunia Islam dalam keadaan krisis. Ya. Dan banyak di kalangan intelektual Muslim coba mencari jalan alternatif. Apakah jalannya? Ya, ini realitinya. Kita tahu, kita sadar bahwa negara-negara kita di bawah naungan, di bawah tekanan daripada blok Barat pada waktu itu. Soal hegemoni sangat penting. Zaman ini siapa yang bicara tentang hegemoni ya? Hegemoni itu menjadi orang nggak tahu apa itu hegemoni, ini binatang apa ini? Tapi pada waktu itu kan hegemoni satu reality karena ya wujud di depan mata kita kelihatan hegemoni itu. Nah, saya rasa tragedi yang berlaku itu adalah dengan tamatnya Perang Dingin, wujudlah persepsi bahwa persaingan ideologi ini pun juga tamat dan wujudlah tulisan-tulisan bukan hanya Fukuyama tapi juga Huntington ya. Huntington Clash of Civilizations. Kita lihat dua perkara yang berlaku. Satunya dengan ide bahwa ya dengan menangnya blok Barat maka
ideologi menjadi irrelevant. Ya. Sekarang mulai dari pada saat ini tahun 89 90-an ya kita dunia akan berkembang mengikut satu garis, satu jalur yang lurus ya. Jadi ini menandakan pencapaian manusia. Umat manusia kita sekarang ya we follow the same path ya. Tapi pada saat yang sama kita lihat dalam tulisan Huntington pula mulalah proses untuk mencari musuh yang baru ya, karena kan perang dingin itu ada political economy-nya juga ya, dan segala industri ketenteraan di barat ya membutuhkan musuh ya. Musuhnya dahulunya Soviet. Sekarang kalau Soviet nggak dah kalah, siapa lagi? Jadi, Asia dan dunia Islam. Dari saat itu kita lihat yang buat saya yang menyedihkan, yang mengkhawatirkan ya adalah daripada periode itu sampailah ke tanggal September 11 ya. Apabila berlakunya serangan ke atas Amerika dan tercetusnya perang anti teror itu ya. Ramai antara intelektual Muslim ya yang dahulu ya menulis dan mengkaji masalah-masalah sosial politik, sosioekonomi masyarakat mereka sendiri dan hubungan antara masalah mereka dan sistem global itu, mereka fokusnya ditumpu kepada arah yang lain, yaitu untuk memberi justifikasi untuk Islam. Karena kan Islam itu dianggap musuh baru. Dan tiba-tiba kita direkayasa, kita dikambing hitamkan, dan kita sebagai teroris, radikal. Ya. Jadi mungkin kita sendiri tahu ya. Berapa banyak buku-buku yang telah ditulis, konferensi yang diadakan, seminar yang diadakan, workshop yang diadakan, semata-mata untuk mengiyakan realiti Islam ya, karena kita khususnya intelektual dan akademis daripada negara-negara Muslim terasa terdesak ya, karena kita tahu bahwa identiti masyarakat kita ini terjejas dan kita telah dijadikan sasaran yang baru ya, target yang baru ya. Jadi ya segala usaha dan tenaga itu diarahkan ke sana ya, yaitu untuk menerangkan, explain. Jadi tugas kita telah berubah, bukan jadi lagi intelektual yang coba memahami, tapi untuk menjadi spokesman yang menjadi defensif ya, spokesman yang defensif yang terpaksa menerangkan, explain. Tapi terangkan kepada siapa? Bukan kepada dunia, tapi hanya kepada barat. Karena kan perang anti teror ini bukan melibatkan Afrika atau Amerika Selatan atau Asia Timur, tapi ini sebenarnya wujudnya dari Washington, dan ini puncak masalahnya, dan jadi kita pun terjebak ya dalam ini, suka atau tidak, mau atau tidak, kita pun ditarik masuk dalam ini karena ada lagi yang berpendapat agak menarik soal ini ya. Jadi ketika isu Islam dan terorisme itu begitu kuat dalam rangka untuk bersikap defensif, maka muncullah gagasan-gagasan liberal, terutama liberalisme politik yang dilegitimasi oleh agama, misalnya Islam. Di sisi lain, dengan liberalisme politik ini, implikasinya adalah liberalisme ekonomi. Nah, sehingga wacana kerakyatan, keadilan sosial, sosialisme itu menjadi hilang dalam perdebatan kaum intelektual kita. Bagaimana kalau pendapat seperti itu? Ya, saya setuju, dan saya rasa ini juga sebagian daripada trennya ya. Sebagian trennya. Bedanya adalah apabila ideologi liberal kapitalis, ini sebenarnya adalah ideologi liberal kapitalisme ya. Dan ideologi ini diekspor ke Amerika Latin, ke Afrika dan lain-lain lagi. Bedanya apabila ideologi ini diekspor ke Amerika Latin ya, ke negara-negara seperti Brazil atau Venezuela atau mana lah ya di sana, ia diekspor atas nama kebebasan ya, membebaskan masyarakat daripada genggaman otoritarisme dan monopoli dan oligarki dan lain-lain lagi. Jadi mengikut satu argumen bahwa kalau kita bebaskan ekonomi, masyarakat akan bebas. Justru itu masyarakat yang bebas. Jadi untuk membebaskan masyarakat, kita mesti mula dengan membebaskan ekonomi. Tapi kita tahu sebenarnya apa yang berlaku adalah apabila ekonomi itu dibebaskan, diswastakan, yang meraup untungnya adalah golongan elit pada waktu itu. Tetapi
Ya, itu bedanya. Ya. Apabila ideologi ini diekspor ke negara-negara Amerika Latin, ia tidak memakai kemasan agama. Ia hanya ideologi Ya, yang ya, yang datang dalam bentuk ideologi yang lebih luas, ya, yaitu liberalism. Ya. Nah, sama juga di Jepang, di ya, Korea, ya, di banyak negara-negara Afrika. Tapi apabila ia diekspor ke negara-negara Muslim, ya. agama itu menjadi Penting. kemasannya, menjadi pentingnya karena kan ia mencari legitimasi. Betul. Legitimasinya dan legitimasinya selalu diketemui dalam naratif keagamaan. Ya, Nah, ini mewujudkan satu fenomena yang buat saya sangat menarik, yaitu wujudnya apa yang kita lihat zaman ya, ini, atau yaitu proses di mana aspek-aspek keagamaan itu dijadikan komoditi kapital, ya, ya, dan agama itu dijadikan bisnis. ya, Ya. Nah, ini bukan unik ya, 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 karena ini satu fenomena global. ya, Kita lihat ini berlaku di negara Hindu, di ya, negara Buddhis, di ya, negara Kristen juga, dan saya rasa ini juga ya, patut mengingatkan kita bahwa segala fenomena yang kita lihat di keliling kita ya saat ini sebenarnya semuanya ada sejarahnya. iya. Dan sejarahnya ya proses ini berlaku setelah tamatnya Perang Dingin. Jadi sejarah itu dia bukan bergerak seperti satu jalur yang lurus, Ya. tapi ada episode-episodenya. Episodenya. Ya, jadi dari satu ini seperti sinetron ya, episode pertama, episode kedua, episode ketiga. Jadi kita mengikut ceritanya. Iya, iya. Dan yang menarik juga dalam proses di mana unsur-unsur bisnis, budaya bisnis, business culture ini meresap masuk ke dalam norma-norma hidup kita ya. Ya. Kita lihat bukan hanya aspek-aspek agama yang dijadikan komoditi, tapi aspek budayanya juga ya. Lihat bagaimana proses pernikahan ya di rantau kita ya berubah. Kalau tahun 40-an, 50-an itu pernikahan itu adalah satu upacara kampung ya. Jadi kita bersama, gotong royong bersama ya, dan kita beraya bersama ya, bersama. Sekarang sudah menjadi bisnis ya. Di mana ada company-company ya, syarikat-syarikat yang menawarkan servis untuk pernikahannya, dan ini telah menjadi satu fenomena yang luar biasa ya. EO kata orang. EO itu apa? Event organizer. Event organizers ya, event organizers. Jadi dan saya rasa karena itu kan salah satu efeknya adalah buat kita yang dalam bidang akademiknya, penelitiannya, ini membuka ruang untuk studi bandingan komparatif, karena kita lihat proses-proses yang sama ya. Kalau EO ini event organizers ini wujud di Indonesia, mereka juga wujud di Amerika. Jadi kita bisa bikin penelitian ya, bandingan antara proses pernikahan di Indonesia dan di Texas atau di California, di mana wujudnya proses yang sama. Jadi buat beberapa teoris ini adalah satu yang meragukan, mengkhawatirkan, karena kita lihat proses di mana seluruh umat manusia sekarang bergerak mengikut arah yang sama. Ada satu istilah ya yang khusus, yaitu technological singularity. Technological singularity, di mana dunia yang begitu kompleks, yang mempunyai berbagai aspek ya, budaya, agama ya, akhirnya menjadi semakin homogen. Dari satu dunia kita semua akhirnya makan McDonald's saja ya, tinggalnya di kondo yang sama, di rumah sama, gaya yang sama, fashion yang sama, bahasa yang sama, menggunakan apps yang sama, teknologi yang sama. Nah, buat setengah teoris ya, ini merupakan satu tren yang akhirnya mungkin ada dampak yang sangat-sangat negatif ya, yaitu ia menghapuskan kepelbagaian ya, kompleksiti yang seharusnya wujud di kalangan umat manusia yang kompleks, tapi kompleksiti manusia itu semakin hilang saya rasa. Jadi istilah dehumanisasi ya. Yes. Tadi Faris juga ada menyinggung dalam kuliah umum ya, bagaimana misalnya pelajaran filsafat ya, sastra, pemikiran-pemikiran kritis lah, katakan seperti itu dianggap tidak mendatangkan material benefits, sehingga orang makin kurang mempelajarinya, dan ini sangat berbahaya. Nah, kira-kira kalau menurut Faris, kondisi yang tadi berubah ya, kaum intelektual generasi awal pertengahan abad ke-20 tahun 70-an itu masih orang-orang yang membaca segala macam itu tadi,
filsafat, sosiologi, antropologi untuk memahami masyarakatnya, kemudian aktif di masyarakat melakukan perubahan. Tapi setelah itu, setelah katakanlah apa namanya 11 September atau setelah Perang Dingin ya, ada perubahan lagi. Nah, ini kira-kira jalan keluarnya ini seperti apa supaya yang penting bagi kemanusiaan kita ini tidak hilang, yang bisa diwariskan oleh kaum akademisi kepada generasi yang akan datang. Kira-kira bagaimana? Itu satu soalan yang susah ya untuk Ya. dijawab ya. Karena mungkin jalan keluarnya sendiri, saya sendiri nggak tahu. Ya. Oke. Tapi yang penting adalah kita mesti tanya, bagaimana kita sampai ke sini? Ah. Ya, mungkin kita salah jalan. Oke. Jadi kalau kita salah jalan, di mana silapnya, di mana salahnya? Ya? Where was the wrong turning made? Ya. Nah, karena itulah saya rasa sejarah itu sangat penting ya. Karena sejarah, ya cara bagaimana? Mengapa anak-anak muda bosan dengan sejarah? Ya. Karena kan cara sejarah itu selalu diajarnya caranya membosankan ya. Ya, dan dihafal saja Dihafal tanggalnya. aja tanggal tarikh ini, tarikh nama tarikh ya. Saya pun bosan ya kalau gitu. Tapi kita tahu bahwa ya dewasa ini kita lihat cara bagaimana sejarah itu ditulis dan diajar ya telah berubah ya dengan teori-teori yang baru. Kita lihat dalam tulisan Todorov di mana ya linguistics digunakan dalam sejarah, atau Simon Schama dengan deconstructive history ya, multiple histories begitu. Tapi yang pentingnya kita mesti mulai dengan sejarah. Kalau kita telah sampai ke tahap ini di mana kita ya berdepan dengan krisis ya, satu krisis ini ya, kita mesti tanya kenapa kita di sini ya. Apakah yang kita lakukan yang salah, yang mungkin membawa kita ke sini? Tapi yang saya khawatir tentang masa depan kita adalah kalau logik ini ya, di mana nilai atau value ya, ilmu itu dikaitkan dengan nilai pasaran, market price ya. Price. Kalau gitu ya sudah tentu disiplin-disiplin seperti sejarah, falsafah semua tidak akan ada nilai ya, karena di mana untungnya ya. Kalau saya mau mengajar sejarah sastra Indonesia ya di mana untungnya ya. Jadi akan ditanya soalan-soalan yang aneh ya. Oke, kalau kamu mau bikin S1, S2, S3-nya tentang sastra tulisan karya-karya Indonesia, apakah material results-nya ya? Mungkin oke, saya akan bikin film gitu ya. Itu aneh ya. Walau kita tidak tanya soalan yang sama tentang matematik ya. Belum bisa ya kan? Ya, tidak ada siapa yang tanya ya. Di mana untungnya ya belajar algebra. Ya, itu kan aneh. Jadi kenapakah dalam bidang humanitas sains sosial. Sains sosial ini dikenakan tekanan yang luar biasa. Dan ini saya rasa adalah karena perubahan yang berlaku kepada institusi, lembaga, university itu sendiri. Tapi yang saya tekankan adalah ini bukan unik kepada kita ya. Tapi saya lihat proses yang sama. Di Amerika, di Eropa sama juga. 26 tahun saya bekerja di Eropa, saya lihat proses yang sama berlaku di Eropa. Sehingga ada universitas-universitas yang di sana yang akhirnya menjual buku-buku di perpustakaannya. Ya, untuk mendanai uang, untuk universitas. Itu kan bahaya. Nah, soalnya bukan apakah untungnya, tapi apakah cost-nya. Cost kalau kita tidak mengajar sejarah. Cost kalau kita tidak mengajar falsafah. Nah, kalau kita ingin memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh kita pada zaman ini, sudah tentu sejarah, falsafah, teori kritikal itu ini alat-alat kita ya. Kalau kita mau bercucuk tanam di ladang, kita butuh alat-alatnya. Nah, ini alat-alatnya. Tapi kalau itu tidak diajar, maka kita membuka ruang untuk sejarah yang cetek, teori yang cetek, yang sekarang sangat populer, apalagi di medsos. Dan saya rasa inilah ancaman yang dihadapi oleh universitas ya. Sering dikatakan universitas menghadapi ancaman tekanan Tapi tekanannya sebenarnya datang daripada video-video lucu, dan cerita hantu, dan video anak kucing, karena ini yang mengambil masa ya, orang lebih senang ya menonton video yang konyol, yang lucu, cerita-cerita hantu gitu ya, itu 2 menit, 3 menit,
lambat laun 3 jam ya udah menonton itu dan lupa membaca buku. Nah, Ya. saya rasa itu yang buat kita sebagai akademis ya sangat penting. Kita Penting mesti untuk sadar ya bahwa disadari ya. ya, ini realitinya. Tapi ada itu apa Hegel ya di dalam Philosophy of History, kalau tidak salah dia bilang the only thing we learn from history is that we learn nothing from history. Itu sangat cynical. Iya. Tetapi mungkin ada maksudnya juga. Iya. Itu sebagai ahli sejarah, Ya. apa itu Faris kira-kira? Ya, bisa juga saya tambah ya kepada Ya. itu ya. Ya kalau Hegel bilang ya, bahwa kita tidak belajar dari Ya. sejarah, bisa juga ditambah ya bahwa mereka yang ingin memburukkan keadaan selalu belajar dari sejarah. Ya, karena sejarah mengajar kita bagaimana kita bisa menjajah. Iya. Ya, mengkontrol, Iya. ya, menindas, Iya, ya. iya. Jadi banyak pengajaran yang salah yang Yang ada yang di salah. sejarah gitu. Ya. Iya, Kalau iya, mau iya. menjadi fasis bisa belajar dari Banyak. sejarah ya. Iya, Ya. iya. Jadi saya rasa, nah, oleh karena itu ya kesadaran sejarah itu yang penting adalah kita mesti faham bahwa yang seperti yang kita sebut tadi kan sejarah itu bukan hanya tarikh ya Iya. untuk menghafal tarikh. Nah kalau itulah tanggapannya maka ya tidak heran ya kalau masyarakat umum tidak tertarik kepada sejarah. Iya. Ya. Tapi ya ini yang ya cabaran buat kita. Bagaimanakah kita bisa menjadikan sejarah itu satu topik yang penting khususnya untuk anak-anak muda dan juga relevan buat zaman ini. Nah, balik kepada Said Hussein Alatas ya. Apabila Said Hussein Alatas menulis tentang mitos pribumi malas itu, ia bukan hanya mengkritik sejarah kolonial, tapi ia juga mengkritik realiti politik semasa itu, zaman itu. Nah, disinilah saya rasa kita sebagai sejarawan, sebagai akademik ya, kalau usaha kita ini tidak ada relevansnya kepada masyarakat, ya ia akan mati. Betul. Ya. Dan jangan lupa ya, kalau kita tidak ada dalam ruang itu akan diisi oleh orang yang lain ya. Jadi segala cerita seram, cerita hantu, komedi, mitos dan lain-lain lagi kan. Ya ini yang dihadapi oleh sejarawan ya di seluruh dunia. Bukan the erasure of history, tapi wujudnya ya sejarah yang bodoh ya, termasuk cerita dongeng yang dia anggap real gitu. Nah ini yang bahayanya. Dan dari ini bisa dijadikan landasan untuk agenda-agenda politik yang lain yang mungkin lebih serius, lebih berbahaya. Ya lebih berbahaya. Ya cara bagaimana sejarah itu digunakan, sejarah kolonial itu digunakan oleh kelompok-kelompok ethno-nasionalis yang kita lihat ya di Asia dan di Afrika untuk mengiyakan ya politik yang garis keras ya. Dan kita lihat bagaimana Edward Said tiba-tiba menjadi populer ya. Tapi dijadikan populer karena ada mereka yang ingin menggunakan Edward Said, teori Edward Said itu untuk mengkritik Barat, mentang-mentang untuk melawan Washington. Tapi itu tidak semestinya bermakna bahwa mereka faham atau setuju dengan kritikan Edward Said itu sendiri. Kita bergerak sedikit ke digital culture ya. Tadi beberapa sudah disinggung oleh Parish. Yang saya maksud dengan budaya digital itu adalah budaya semacam nilai, praktek, perilaku yang muncul dari penggunaan teknologi digital saat ini, misalnya ponsel ya. Kita paling tidak bisa melihat bahwa teknologi itu punya kelebihan, ada speed, ada power, to some extent ada accuracy juga. Ini membantu kita dalam kehidupan. Tetapi di sisi lain banyak dari teknologi ini yang melahirkan kebudayaan yang dangkal, yang merusak generasi muda atau merusak kita juga. Nah, kalau Farish menilai ya perkembangan kontemporer ini, kira-kira apa bacaannya secara umum ya, your description tentang budaya digital saat ini satu sisi, dan bagaimana kita merespon itu secara katakanlah secara akademik atau sebagai seorang intelektual cendekiawan ya terhadap itu. Pertamanya ya kita
perlu ingat ya bahwa teknologi ini bukan satu fenomena yang baru Ya, ya. yes. Kita tahu ya, Ya. apabila wujudnya teknologi pencetakan Ya. ya, pada waktu itu apabila buku-buku dicetak Ya. juga wujudnya kontroversi ya. Ramai yang Pro dan tradisionalis ya yang menganggap pencetakan ini satu gejala yang negatif ya, ini bahaya ini. Jadi ide-ide dapat disebarkan dengan gampang ya, dengan mudah ya. Jadi dan sudah wujud ya persepsi bahwa ada penulis-penulis yang salah atau yang menyebarkan ide-ide yang bertentangan dan lain-lain lagi. Jadi dari awal lagi ya HP ini hanya manifestasi yang paling terkini ya, mungkin nggak lama lagi 5 tahun lagi ada 10 lagi tahun yang lain. ada lagi yang lain ya. Jadi saya tidak heran sama itu. Tapi yang menarik buat saya adalah bagaimana medsos ya, khususnya medsos ya mempunyai beberapa aspek yang berbeda yang saya rasa menarik ya. Pertamanya, ia membuka ruang untuk mereka yang dahulunya tidak ada akses ya. Kan kalau dahulu mau belajar di universitas buat setengah masyarakat di setengah negara yang miskin ya, itu satu yang sangat sulit ya, susah. Betul. Karena kosnya, uangnya jauh. Tapi sekarang kita bisa belajar sendiri ya. Betul. Ya, lewat HP. Ya. Jadi saya rasa itu yang positif. Tapi yang negatifnya kita tahu ya, kita lihat ya dengan segala fake news dan hoax dan juga campaign-campaign pembencian ya, hate campaigns yang apa yang berlaku kepada masyarakat Rohingya di Myanmar itu jelas itu dijana dan didorong oleh kuasa internet ya, di mana campaign untuk melabelkan orang Rohingya itu sebagai musuh itu semuanya dilakukan di ruang media sosial. Nah, soalannya ialah apakah role yang patut dimainkan oleh kita ya, universitas dan akademik ya, dunia akademik dalam apabila berdepan dengan fenomena ini. Saya rasa kita tidak dapat lari. Ya, sama dengan kita tidak dapat lari daripada buku yang dicetak atau kuliah atau ini sebagian daripada prosesnya. Tapi kita mesti faham dahulu political economy-nya. Ya. Sering dikatakan ini kan medsos ini gratis ya. Tidak ada, kita tahu ya, tidak ada apa-apa yang gratis di dunia. Ada cost-nya. Tiap kali kita membuka account baik di Instagram atau TikTok, cost-nya adalah data kita yang diambil ya, jadi itu cost-nya, itu yang kita bayar ya. Jadi tidak ada apapun yang gratis. Dan keduanya, kita mesti paham sebenarnya apa yang berlaku ya, mengapa dan bagaimana apabila soalan ini timbul dalam perbincangan saya bersama siswa-siswa saya selalu ingatkan mereka ya, apa yang kita lihat di masa ini adalah fenomena ya, revolusi industrial keempat ya. Dan ini ada hubung kaitnya, kesambungannya daripada revolusi industri yang pertama. Jadi kalau kita ingin paham apa yang berlaku sekarang dengan teknologi HP, AI, dan lain-lain lagi, ya kita mesti balik kepada proses industrialisasi yang awal ya. Bagaimana dengan jentera-jentera yang alat-alat yang baru yang diketemukan pada abad ke-17, 18, 19. Kita lihat perubahan sosial yang saya rasa masyarakat masih belum sadar adalah bagaimana teknologi ini akhirnya akan menggantikan manusia. Menggantikan manusia. Dan saya khawatir khususnya untuk masa depan anak-anak muda ya, generasi Z ya, yang dilahirkan dalam dunia ini ya, dengan segala kelengkapan, segala apps, segala teknologi ini sudah diberikan kepada mereka. Bukan mereka yang segala teknologi ini, tapi mereka dilahirkan dalam dunia di mana teknologi ini sudah sedia wujud ya. Nah, saya rasa tanggung jawab kita sebagai yang lebih senior ya, yang lebih tua daripada mereka adalah untuk mengajar mereka, untuk memahami ya, mengapa dan bagaimanakah teknologi ini wujud ya. Kan satu mantra yang sering diulangi berkali-kali kita lihat ya, khususnya di kalangan elit ya, adalah generasi muda ini malas ya, generasi Z ini generasi yang malas ya. Tapi sebagai seorang sejarawan ya, kalau apabila saya
meneliti naratif kolonialisme pada zaman dulu, apabila orang Jawa dikatakan malas, orang Melayu dikatakan malas. Kenapa dikatakan malas? Untuk akan diganti dengan kaum yang lain. Jadi kalau generasi Z dikatakan malas, kenapa? Yang saya khawatiri ini adalah justifikasi untuk proses di mana mereka akan diganti dengan teknologi yang baru, mesin yang baru, jentera yang baru. Nah, ini yang mereka mesti paham karena nggak mungkin buat anak-anak yang masih muda, yang masih umur remaja gitu ya udah ada kesadaran politik orang yang dewasa. Jadi ini tanggung jawab kita sebagai guru, sebagai gurunya, kita gagal kalau kita tidak dapat mengajar mereka. Nah, oleh karena itulah saya rasa kita pun kamu dan saya, kita menggunakan podcast begini Kenapa? Karena ini membuktikan bahwa kita tidak akan lari daripada teknologi. Terakhir ini masalah political economy terkait dengan oligarki, demokrasi. Kami di Indonesia nih semakin kesini semakin galau karena kelihatan sekali bahwa modal kapital itu sangat berpengaruh dalam proses-proses election, pemilu dan kemudian ujung-ujungnya demokrasi itu kehilangan ruhnya. Nah, Faris, kalau melihat persoalan ini, kira-kira adakah itu jalan keluar, terobosan dari persoalan ini? Karena ini sangat rumit kalau kapital itu pasti tidak ada yang gratis tadi ada cost ada modal, nanti mau kembali lagi. Nah, dan itu akan menimbulkan korupsi segala macam. Dan kami di Indonesia ini sangat khawatir dengan hal seperti itu. Bagaimana menurut Faris? Jadi jawaban saya pun sama yaitu apa yang kita lihat yang sedang berlaku baik di Indonesia atau di rantau kita di Asia Tenggara ini adalah simptom satu proses yang lebih luas lebih besar karena kalau kita mengkaji proses wujudnya oligarki politik ini adalah wujud di Eropa 200 tahun dahulu lihat sistem pemerintahan di Inggris itu didominasikan oleh syarikat-syarikat yang besar daripada zaman dulu lagi jangan lupa apabila wujudnya lembaga-lembaga seperti Syarikat India Timur Inggris East India Company itu merupakan satu company yang ada tenteranya sendiri, ada tentera lautnya sendiri, itu luar biasa VOC. Itu VOC Belanda, EIC Inggris. Kalau di Prancis Compagnie des Indes dan lain-lain lagi ini satu period di mana kita lihat bahwa golongan elit bisnis ini diberikan kuasa yang luar biasa tapi tanpa tanggung jawab. Tanpa tanggung jawab. Nah, ini yang saya rasa yang mengkhawatirkan buat kita karena kita melihat balik kepada wacana tadi wacana kebebasan dengan skala peluang yang baru, new opportunities dengan pembukaan ekonomi di mana ekonomi itu dibuka dan memberikan peluang yang baru. Peluang yang baru, tapi peluang untuk siapa? Peluangnya untuk siapa? Jadi kita lihat wujudnya satu sistem di seluruh dunia ini di mana wujudnya stateless oligarkis yaitu golongan elit yang bukan jutawan ini bukan bilioner tapi sudah triliuner yang seperti Jeff Bezos atau Elon Musk atau Mark Zuckerberg. Ini adalah orang yang bisa membeli satu negara ini. Jadi kalau kita ingin paham ini masyarakat kita mesti saya rasa memupuk kesadaran di kalangan masyarakat kita bahwa inilah proses-prosesnya. Jadi balik kepada topik yang saya tadi fokus saya dalam penelitian saya adalah pada era zaman kolonialisme modern dan bedanya antara kolonialisme modern dengan kolonialisme zaman klasik zaman dulu Empire Rome gitu adalah kolonialisme modern ini wujud dalam bentuk yang halus dengan wajah yang bersenyum karena bagaimanakah Inggris dapat menjajah India sebegitu lama melalui kontrak di mana orang India itu sendiri diberi peluang untuk masuk menjadi anggota tentara kolonial Inggris di India. Jadi orang India diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam penjajahan dirinya sendiri dan dibayar. Nah,
ini yang kita tidak paham, bahwa kuasa itu tidak semestinya wujud dalam bentuk yang keras atau kasar ya. Iya. Tapi sekarang kalau dulu kekerasan itu wajahnya ya gondrowo-gondrowo gitu ya. Tapi sekarang wajahnya Arjuna ya, handsome ya, senyum ya. Ya. Dan tapi di sebalik topeng itu adalah reality kuasa. Iya. Nah, ini yang saya rasa kan tulisan Edward Said, tulisan Syed Hussein Alatas ya, walaupun ia mengkritik stereotip, tapi stereotip itu adalah apa? Stereotip itu adalah instrumen, alat kuasa. Jadi kefahaman what is power dan bagaimanakah power itu wujud. Nah, ini yang kita tidak ada. Ya, nah, ini ya saya rasa kegagalan generasi kita, intelektual. Sekarang kan tiap-tiap generasi kuasa itu, power itu berubah. Ya, bentuknya, wajahnya berubah. Dan kita sekarang perlu adakan satu perbincangan, satu diskusi ya. Kalau kita ingin paham apakah itu hegemoni zaman ini, kuasa zaman ini, ya, hierarki zaman ini, kita mesti mengenal wajah yang sebenar. Nah, kalau kita tidak dan kita tidak berubah ya, pendekatan kita dan cara kita meneliti dan mengajar ya, dan kita tidak dapat mengadakan hubungan dengan masyarakat yang kita ingin didik, yang mengajar tuh. Nah, saya rasa akhirnya ruang ini akan diambil oleh selebritis dan influencer aja ya. Nah, yang terakhir itu saya mau the final questions. Kalau kita kembali ke teori tahun 90-an tentang state civil society, apakah penguatan civil society saat ini itu masih relevan dan penting melawan kuasa ini, hegemoni kuasa ini menurut Farisha, atau sebenarnya sekarang sudah ditelan kekuatan itu, kuasa itu, sehingga civil society tidak berdaya? Nah, pertamanya saya rasa civil society pun sudah berubah ya. Ramai di kalangan aktivis civil society pun sekarang ada yang masuk politik, ada yang masuk bisnis, ada yang jadi selebritis, ada yang jadi aktor. Artinya sudah ada civil society atau bagaimana? Perubahan terjadi? Iya, perubahan yang terjadi saya rasakan. Tapi ini normal kan, karena kalau dari perspektif sejarawan ya, perubahan ini normal. Ya. Saya kaget kalau tidak ada perubahan. Ya, itu maknanya masyarakat itu sudah beku ya, sudah mati ya. Ini maknanya masyarakat itu masih hidup. Tapi seperti apa-apa organisme yang hidup, kita mesti paham ya riwayat hidupnya, apa yang sedang berlaku, proses evolusinya. Jadi saya rasa civil society telah berubah. Kuasa juga telah berubah ya. Jadi tahun 70-an kan gampang buat kita ya, kita masih muda, aktivis ya. Jadi waktu itu kita tahu ya kuasa itu bentuknya apa, wajahnya apa, dan apa yang kita dorong, apa yang kita tentang, itu jelas ya. Tapi sekarang dunia telah menjadi lebih kompleks ya. Apakah jadi soalnya masih tidak ada siapa yang bisa menjawab. Apakah Facebook itu alat atau senjata? Apakah medsos itu teman atau lawan? Ya, nah ini satu soalan yang apakah civil society bisa ada di Facebook misalnya? Kan. Atau apakah akademia bisa ada di Facebook atau ada di TikTok ya? Jadi ini soalan-soalan yang saya rasa kita masih belum menjawab karena kita mungkin malu atau takut atau segan ya, tapi saya rasa suka atau tidak kita tidak dapat lari daripada dunia ya. Ya, itu bedanya intelektual dan cendekiawan dan aktivis tahun 70-an. Mereka tidak pernah lari daripada reality ya. Bagaimana pahit dan susah pun reality itu, mereka masuk ke dalam dunia, masuk ke dalam ruang itu dan bertempur dengan reality. Saya rasa sekarang mungkin karena reality itu sendiri telah menjadi satu yang sangat kompleks ya. Di manakah lokasinya society waktu ini ya? Society ada di mana pun. Ada virtual society, ada material society, dan dalam society itu pun ada berlapis-lapis ya. Jadi dalam konteks masyarakat manusia yang semakin kompleks begini ya, mungkin kita perlukan bukan hanya satu semangat yang baru ya, tapi juga ya norma-norma dan epistemologi, konsep-konsep yang baru. Nah, saya rasa apa yang kita dapat belajar daripada Syed Hussein Alatas itu penting ya, yaitu teorinya. Tapi selain daripada teori Syed Hussein Alatas, satu yang penting untuk yang kita perlu sadarilah mengapa dan bagaimana ide-ide yang begitu penting pada tahun 70-an bisa hilang, dilupakan. Itu dia. Dan kenapa itu berlaku? Bagaimana itu berlaku? Nah, itu yang kita mesti kaji. Dan saya rasa disitulah ya juga tumpuan fokus kita. That's how we understand society. Oke.
Wah, ini diskusinya berat ini kawan-kawan ini. Terima kasih sekali Pak Faris, sahabat saya ini luar biasa memang sejak dulu adalah seorang penulis dan pemikir ya. Dan perokok. Perokok juga, ahli hisap kalau orang sini. Ya, kita banyak belajar pada hari ini. Kalau di dalam saya juga mempelajari tasawuf ya. Kalau di dalam tasawuf itu ada ungkapan terkenal di Nusantara ini dalam bahasa Arabnya, syuhudul kathrah fil wahdah wa syuhudul wahdah fil kathrah. Menyaksikan yang banyak di dalam yang satu dan menyaksikan yang satu di dalam yang banyak. The one in the many. Hari ini kita banyak berbicara tentang the many, the complexity ya. Nah, ini bagaimana yang kompleks ini mungkin nanti bisa kita pahami betul sehingga kita bisa membalikan satu titik ya tadi istilahnya Faris tadi yang kemudian dengan memahami itu kita bisa melakukan transformasi. Inilah tugas berat kaum intelektual ya yang jawabannya tidak hitam putih tentu saja dan semua kita harus terlibat dan bertanggung jawab dengan semua ini. Sekali lagi terima kasih, semoga sehat selalu, panjang umur, dan datang lagi ke Banjarmasin. Ya. Baik, demikian pemirsa wawancara saya dengan intelektual dan cendekiawan Faris Nur. Mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini bisa mencerahkan kita dan memotivasi kita untuk terus belajar, memahami kehidupan ini, memahami kehidupan manusia kontemporer, yang berarti juga memahami diri kita sendiri, sehingga kita menjalani hidup ini tidak sia-sia, tapi hidup yang bermakna. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.